Kita start. Izin suara saya masuk, Pak. Masuk, masuk. Siap. Masuk Putut. Oke, silakan di-mute dulu ya masing-masing. Kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, perkenalkan sekali lagi untuk lebih mengakrabkan diri. Nama saya Heru Prastyo, dosen dari program studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kebijakan ekonomi makro pada mata kuliah ekonomi makro. Setelah kita berdiskusi hari ini, diharapkan CPMK-nya ada 4 setidaknya. Pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan ekonomi makro, termasuk bisa membedakan kebijakan fiskal dan moneter. Kemudian CPMK yang kedua adalah mampu menganalisa, memahami tentang produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi, dan deflator dari PDB. Kemudian CPMK yang ketiga adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisa tentang pencarian lapangan kerja, pengangguran, nanti kita lihat tentang dampak demografis kependudukan. Kemudian CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisa stabilitas perekonomian nasional. Sebelum kita mulai, saya ingin merefresh pada materi sebelumnya tentang perekonomian terbuka. Mungkin mahasiswa masih ingat ada berapa kebijakan utama ekonomi makro kita, termasuk siapa pelakunya. Izin, Silakan. Bapak. Siap, izin. Ya, dengan siapa? Izin, izin, Pak. Saya Putut, Bapak. Untuk Untuk nomor induk mahasiswa. siap 1/2024 0/2030 19, Bapak. Oke, oke, Siap. mahasiswa putus silakan dijawab. Izin, Pak, untuk kebijakan makro itu kan terbagi menjadi 2, Pak. Pertama, kebijakan fiskal dan juga moneter. Untuk fiskal itu sendiri dilaksanakan tupoksinya dari Kementerian Keuangan. Untuk moneter dari Bank Indonesia, Pak, untuk mengelola moneter atau keuangan secara rupiah di Indonesia. Siap. Izin, Bapak. Terima kasih. Bagus, artinya para mahasiswa sudah bisa memahami dan mampu menganalisa apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai pokok bahasan tentang kebijakan ekonomi makro pada kesempatan kali ini. Sebelum saya lanjutkan, ada mahasiswa yang sakit? Kalau dari auranya saya lihat semuanya sehat, panjang umur. Proposal sudah semua ya? Proposal tesis sudah dibuat semua? Sudah maju semua? Alhamdulillah, sudah Pak. Siap, sudah Bapak. Baik, terima kasih. Siap, sudah, Bapak. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita lihat tujuannya diambil kebijakan makro itu kan ada 2 hal pokok. Yang pertama menstabilkan perekonomian, kemudian bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Ini menjadi capaian seluruh pemerintahan yang mendapat mandat dari masyarakat ke arah tujuan bernegara. Ada 4 tujuan utama di samping kebijakan ekonomi makro itu. Yang pertama tentang price level stability, di mana kita perlu ada stabilitas harga untuk memastikan transaksi, pertumbuhan ekonomi, kemudian indikator mikro maupun ekonomi bisa berjalan lancar. Kemudian tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh atau high employment level. Ingat kita dulu di pelajaran prospek ekonomi makro, kita kalau melihat dari teori klasik bahwa diharapkan seluruh barang itu diserap sehingga
employment bisa mencapai titik tertinggi, walaupun teori tersebut banyak dikoreksi, utamanya oleh teori Keynes dan teori neoklasik. Kemudian tujuan utama yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang teguh. Nanti kita lihat yang teguh itu seperti apa sih. Dengan kita tumbuh ekonomi 5% 7 tahun terakhir, apakah ini sudah bisa menjawab tugas pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi? Kita juga sudah sama-sama belajar pertumbuhan ekonomi yang baik, yang sesuai dengan ditargetkan di dalam Undang-Undang tentang APBN, juga harus memperhatikan rasio Gini. Ada yang ingat rasio di Gini yang baik? Minimal di bawah angka berapa? Bagus. Oke, rasio Gini yang baik adalah tidak lebih dari 0,3%. Kalau sudah di atas 0,3 artinya sudah di atas moderat. Artinya ada ketimbangan, ketidakmerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi boleh tinggi, tapi rasio Gini harus di bawah 0,3. Nah, kemudian tentang kestabilan nilai tukar atau exchange rate stability. Ini banyak yang sekarang didiskusikan. Kenapa sih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tertentu bisa turun, bisa tidak kuat dibanding mata uang tersebut? Ada yang ditanyakan di 4 tujuan utama ini? Yang bertanya, Pak. Ya, dengan siapa? Cucun Cunayah, Pak. Ya, silakan mahasiswa Cucu nomor Nomor mahasiswa. itu 120-240-203-005, Pak. Ya, Mbak Cucun. Sebelum lebih jauh ya, Pak, pembahasannya. Beberapa bulan Oke, terakhir kan kita mengetahui bahwa nilai tukar rupiah tuh sempat sampai 18.000, bahkan sekarang juga masih tinggi ya, Pak, terhadap oke. mata uang dolar. Disusul juga beberapa bulan terakhir juga bahkan dolar Amerika tadi ya, dolar Singapura pun ikut melemah, terus terhadap juga mata uang Malaysia juga kita ikut melemah. Nah, betulnya apa sih, Pak, penyebab utama dari melemahnya nilai tukar ini, Pak? Demikian, Pak. Baik, pertanyaan yang bagus. Artinya mahasiswa peka terhadap apa yang terjadi di eh, masalah makroekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing tertentu, let's say kita ambil dolar lah sebagai alat tukar yang dibutuhkan masyarakat, itu ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi nilai tukar itu turun maupun naik. Yang pertama, kalau eksternal itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga The Fed, Bank Sentralnya Amerika. Kalau Amerika memasang nilai suku bunga tinggi, artinya masyarakat, pemilik investor, penanam modal akan berpikir untuk menarik dananya, menyimpan di eh, perbankan di Amerika karena tawaran tingkat suku bunganya cukup menggiurkan ketimbang dia harus melaksanakan ekspansi ke eh, tempat lain. Kemudian yang jelas yang sekarang kita lihat adanya, kalau dari sisi eksternal itu ada geopolitik dan harga minyak yang cukup berfluktuatif karena permasalahan di Timur Tengah. Selat Hormuz sangat berpengaruh terhadap apa namanya, harga BBM di Indonesia. Semakin tinggi harga pokok, otomatis menaikkan inflasi. Kemudian inflasi ini kan kalau bahan bakunya atau bahan jadinya yang kita gunakan konsumsi massal itu berasal dari luar, untuk membayarnya kan kita membutuhkan nilai mata uang negara yang bersangkutan. Ini yang membuat nilai rupiah semakin turun. Kemudian kalau dari internal atas pertanyaan yang tadi, itu ada dua. Kebutuhan impornya tinggi kayak tadi, pabrik-pabrik membutuhkan bahan baku dari impor, otomatis membayarnya menggunakan mata uang asing. Kemudian pembayaran hutang yang jelas, pembayaran hutang, kemudian kebutuhan rumah tangga, misalnya yang anak-anaknya sekolah di luar, di abroad, harus bayar menggunakan mata uang asing ini, eh, faktor yang sangat berpengaruh terhadap nilai tukar. Bisa diterima, mahasiswa Cucun? Bisa, Pak. Berarti faktornya memang banyak ya, Pak, eksternal dan internal, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya Iya, sangat lengkap. betul. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Tadi di awal waktu ice breaking, mahasiswa Putu sudah menjelaskan ada dua kebijakan makroekonomi yang paling utama
Yang pertama moneter dan fiskal. Di seluruh negara pasti memanfaatkan dua kebijakan ini. Moneter sekitar bagaimana mempengaruhi uang yang beredar di masyarakat, sedangkan fiskal bagaimana pengeluaran pemerintah itu dikelola supaya terjadilah tujuan makroekonomi yang tangguh. Nah, yang tadi di depan kan saya sampaikan, pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya tinggi, dia harus tangguh dan ideal. Seperti apa sih? Paling tidak ada 9 pertumbuhan ekonomi yang teguh dan ideal. Boleh pertumbuhan ekonomi di atas 5,4. Dan ini sudah kita sama-sama rasakan di negara kita. 7 tahun terakhir atau let's say 8 tahun dengan 2025 itu di atas 5%. Tapi harus teguh, harus ideal. Seperti apa? Pertama harus berlangsung terus-menerus. Oke, sudah kita lewati. Kemudian disertai terciptanya lapangan kerja. Ini mutlak karena kalau bonus demografi tidak diikuti dengan terciptanya lapangan kerja, artinya nanti tenaga kerja yang potensial, tenaga kerja yang menjadi tulang punggung keluarga, jumlahnya tidak lebih kecil daripada jumlah penduduk yang masih tergantung kepada tenaga kerja yang potensial. Kemudian tidak merusak lingkungan, ini jelas. Harus bisa menjaga ekosistem lingkungan termasuk energi yang tidak terbarukan. Kemudian lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk syaratnya. Selanjutnya disertai dengan distribusi pendapatan yang adil. Tadi bicara kita rasio Gini. Kemudian kontribusi sektoral yang merata. Kalau tidak merata hanya tergantung di beberapa provinsi atau distrik atau di beberapa lembaga, ini artinya tidak terjadi pemerataan yang ideal. Berikutnya tidak meninggalkan sektor pertanian. Alhamdulillah kita dalam waktu 2 tahun di pemerintahan yang baru ini kita sudah swasembada terhadap 8 sektor unggulan termasuk padi. Yang tadinya kita harus mengimpor dari beberapa negara kawasan Asia Tenggara, kita sudah masuk ke swasembada pangan. Hanya tinggal 2 produk saja yang kita belum swasembada, yaitu gandum dan kebutuhan alat untuk proses produksi yang sifatnya pokok. Kemudian kenaikannya real. Hampir sama dengan berlangsung terus-menerus, realnya itu artinya tidak tergerus oleh nilai inflasi. Penyumbang terbesarnya adalah produk domestik bruto dari warga domestik, bukan warga asing. Kalau warga asing kan artinya kan penanaman modal atau DFI, Direct Foreign Investment. Artinya setiap saat si penanam modal yang bukan berasal dari domestik bisa memindahkan investasinya keluar. Nah, ini yang agak rentan. Harusnya, idealnya pertumbuhan ekonomi yang teguh itu berasal dari PDB masyarakat domestik. Oke, bisa kita lanjut? Atau ada yang ingin ditanyakan? Izin Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Siap. Mahasiswa. Izin Pak, Dengan ini siapa? saya siap izin Pak, saya Putut Pak. Oke, Pak Putut Siap. lagi, silakan. Saya izin bertanya perihal ini Pak untuk mengenai korelasi atau hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk Pak. Di sini kan jelaskan pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dibandingkan pertumbuhan penduduk. Nah, ini saya masih kurang paham mengenai bagaimananya atau alasannya kenapa harus seperti itu. Karena kita lihat juga kan banyak negara-negara yang pertumbuhan penduduknya malah menurun seperti itu. Terima kasih Bapak. Izin. Luar biasa. Jadi kenapa pertumbuhan di atas 5% harus lebih besar? Misalnya kita ambil contoh pertumbuhan penduduk di Indonesia 6%, artinya kita ada gap 1%. Kenapa sih harus pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan penduduk? Pertama, alasan utamanya, ada 3 paling nggak alasan utamanya. Pendapatan per kapita. Jika ekonomi naik, maka diharapkan virtual background gue di mana nih? Pendapatan tersebut tidak melebihi kenaikan jumlah penduduk. Otomatis apa yang dicapai dari pendapatan per kapita itu bisa dinikmati oleh seluruh penduduk bila nilainya let's say sama atau lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian alasan kedua itulah ketersediaan lapangan kerja.
Jumlah bayi yang lahir, pencari kerja yang ini yang potensial itu juga harus diberikan lowongan kerja. Jangan sampai nanti menjadi anti klimaks kalau jumlah pertumbuhan penduduknya melebihi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah secara hukum positif akan menambah eh, lapangan pekerjaan. Namun kalau pertumbuhan penduduknya lebih tinggi, otomatis tidak tercapai apa yang diinginkan. Kemudian, yaitu yang paling jelas adalah beban kesejahteraan. Jangan sampai kita dapat 5% tidak bisa dinikmati karena faktor pembaginya, jumlah penduduk itu kan faktor pembagi lebih besar dari pertumbuhan ekonominya. Terjawab Pak Putut? Siap, terima kasih Bapak, sangat tercerahkan, sangat terjawab Bapak, terima kasih. Oke. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini masih ada kaitannya dengan tadi itu, dengan pertanyaannya Pak Putut. Gimana sih cara menghitung pendapatan per kapitanya kalau gitu? Rumusnya adalah PDB, produk domestik bruto itu dibagi total jumlah penduduk. Kalau PDB itu kurang lebih total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam setahun, sedangkan pembaginya adalah total jumlah penduduk. Kalau tadi pembilangnya tumbuh 5%, tetapi pembaginya atau penyebutnya tumbuh 6%, otomatis hasil pendapatan per kapitanya akan nilainya lebih kecil. Ingat rumus matematika dasar, semakin besar penyebut, hasilnya akan mendekati minus. Semakin kecil penyebut, otomatis nilainya positif. Jadi kalau ingin pendapatan per kapitanya itu bagus, otomatis PDB-nya harus di atas dengan total jumlah penduduk. Nah, ini lagi masih dari kaitannya dengan pertanyaan Pak Putu tadi. Kan kita jumlah penduduknya kan banyak. Itu yang disebut bonus demografi. Rumusnya adalah penduduk usia produktif di rentan antara 15 sampai 64 tahun itu harus lebih besar daripada usia non produktif atau yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif. Ini mutlak bonus demografi itu harus positif, artinya usia produktif lebih besar daripada usia non produktif. Kenapa? Ada 3 hal yang paling enggak. Untuk sebagai pendorong ekonomi utama. Karena kelompok usia produktif itu mesin utama untuk menghasilkan PDB, kemudian inovasi dan konsumsi belanja yang akan menopang usia non produktif tadi. Kemudian syarat wajibnya itu dengan adanya bonus demografi khususnya Indonesia yang jumlah penduduknya sekarang sudah di atas 250 juta, itu wajib pertumbuhan ekonomi yang di atas 5,4% itu bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup. Ada juga negara yang mampu membuat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun lapangan pekerjaannya tidak tersedia cukup. Karena apa? Dia padat modal, tidak padat karya. Orientasinya adalah robotik, orientasinya adalah intelijensi buatan. Jadi sangat sedikit dalam menampung jumlah tenaga kerja. Nah, yang terakhir, kalau ini yang terjadi, artinya terjadilah resiko kegagalan. Walaupun bonus demografinya luar biasa, tapi kalau tidak bisa menciptakan lapangan kerja dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, bonus demografi ini malah bisa menjadi anti klimaks, menimbulkan pengangguran massal, kemudian meningkatkan angka kemiskinan, artinya rasio Gininya di atas 0,3%, seperti yang kita bahas di awal tadi. Kemudian karena kita bicara tadi di awal kebijakan utama ekonomi makro itu ada 2 aliran moneter dan kemudian aliran fiskal. Kedua aliran ini, kedua mazhab lah kalau bisa saya katakan ini, merasa dirinya adalah yang lebih baik daripada aliran lainnya. Contohnya kalau ekonomi moneter itu tokohnya Friedman dan Phelps. Orientasinya adalah permintaan itu menurut dia tidak efektif. Mereka berpikir moneter lebih efektif daripada fiskal. Moneter itu kan bagaimana peran bank sentral mempengaruhi uang yang beredar. Nanti di slide berikutnya akan kita lihat
instrumennya apa aja sih bank sentral dalam kebijakan moneter. Kemudian kalau di kaum fiskalis itu ada Tobin dan Samuelson. Eh, Agak smooth, tidak menyatakan bahwa fiskal itu adalah lebih baik. Mereka mengajak ada sinergi antara kebijakan moneter dengan fiskal, walaupun tetap mengakuisisi bahwa fiskal lebih baik daripada moneter. Oke, next. Nah, ini gambaran kebijakan moneter. Kalau moneter, ingat kata kuncinya kan mempengaruhi jumlah uang beredar. Pelakunya adalah bank sentral. Uang beredar itu akan berpengaruh terhadap perubahan keinginan konsumsi. Kita anggap aja sekarang uang beredarnya bertambah ya. Dengan bertambahnya uang beredar di masyarakat, otomatis keinginan konsumsi masyarakat akan tinggi. Kemudian karena perubahan keinginan konsumsi, otomatis akan berpengaruh terhadap tingkat harga barang dan jasa. Demand naik, supply juga akan menyesuaikan harganya. Kemudian ke bawahnya berpengaruh terhadap tingkat bunga. Karena uang yang beredar di masyarakat banyak, tingkat bunga juga otomatis nanti akan menyesuaikan. Selanjutnya ini akan berpengaruh terhadap keinginan berinvestasi. Dan berikutnya bertambahnya kemampuan produksi atas investasi yang diperoleh dari perbankan. Nah, ujungnya pendapatan nasional juga akan berubah atau naik atau turun secara signifikan, tergantung equilibrium dari kebijakan moneter yang ditunjukkan dengan kurva IS dan kebijakan fiskal yang ditunjukkan dengan, ulangi, dibalik, kebijakan moneter melalui kurva LM dan kebijakan fiskal melalui kurva IS. Berikutnya, nah ini ada beberapa jenis kebijakan moneter. Pasar terbuka atau open market operasi, mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Kemudian instrumennya yang lainnya adalah fasilitas diskonto. Ini memainkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Kemudian rasio cadangan wajib, bagaimana memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Nah, yang terakhir, instrumen moneter yang terakhir ini sifatnya moral hazard atau moral persuasion, dengan cara menghimbau kepada pelaku ekonomi perbankan maupun masyarakat. Ini ada 4 kebijakan moneter yang biasanya dimainkan oleh bank sentral atau kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar, menjaga pertumbuhan, kemudian mematok target pendapatan dalam undang-undang APBN yang sudah ditetapkan 1 tahun sebelumnya. Ada yang ditanyakan di instrumen kebijakan moneter? Izin Bapak mau Ya, bertanya. silakan. Oke. Ya, izin saya Sagi Ratu Sakbani, Pak. Menarik sekali membahas tentang kebijakan moneter ini ya Pak ya. Dan saya juga sepakat bahwasanya rasio cadangan wajib itu juga menjadi salah satu dari alat untuk menjaga keseimbangan antara status harga dan pertumbuhan ekonomi, benar. Nah, cuma jadi pertanyaan saya di sini adalah sebenarnya bagaimana sih cara ataupun mekanisme dari giro wajib minimum ini untuk bisa mempengaruhi likuiditas perbankan, sehingga dia benar-benar bisa menyalurkan kredit ke sektor real sehingga juga menjaga pertumbuhan ekonomi gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya dari mahasiswa Segi. Bagaimana sih rasio cadangan wajib itu bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, kan? Kalau moneter kita bilang uang beredar, kan? Ini merupakan instrumen ketiga dari kebijakan moneter. Baik, saya jawab. Let's say Bank Indonesia menetapkan rasio cadangan wajibnya di angka 5,2%. Oke, dengan adanya rasio cadangan wajib
sebesar 5,2%, naik dari yang sebelumnya misalnya 4,5, artinya perbankan umum, bank-bank umum itu harus menahan uang yang bisa dia serahkan kepada masyarakat untuk dipinjamkan, diedarkan. Artinya semakin besar rasio uang yang ada di perbankan umum, baik itu Himbara maupun bank swasta, artinya akan mengurangi jumlah uang beredar. Kebalikannya, kalau Bank Sentral menurunkan rasio cadangan wajib, misalnya dari 4,5 menjadi 3,8, artinya jumlah cadangan wajib yang ada di Bank Himbara maupun bank swasta tidak terlalu besar. Efeknya adalah jumlah uang beredar di masyarakat meningkat. Itu gambarannya. Bagaimana sih kebijakan moneter, khususnya reserve requirement ratio itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Bisa dipahami, Segi? Baik, bisa Pak, cukup. Bisa dipahami. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Andre Daniel. Nomor NIM 120 240 20 30 003. Jadi melanjutkan pertanyaan dari Mbak Syagi, saya ingin bertanya Pak, bagaimana teknik kebijakan moneter open market operation Bapak? Baik. Nah, ini berarti para mahasiswa sudah mulai ingin aplikasi ya. Bagaimana kebijakan atau instrumen yang dimiliki BI itu aplikasinya di lapangan kan? Pertanyaannya Betul Bapak. mahasiswa Andre itu seperti apa sih operasi pasar terbuka yang dimiliki BI dalam kebijakan moneter itu kan? Ya itu tadi kan tekniknya adalah menjual atau membeli surat berharga. Bila pertama kondisinya pemerintah menginginkan jumlah uang beredar di masyarakat naik supaya ada transaksi, ada pertumbuhan ekonomi. Berarti pemerintah akan membeli SBI, SRBV yang ada di masyarakat yang sudah dijual dibeli. Pada saat dibeli otomatis pemerintah mengeluarkan uang untuk membayar ke masyarakat. Masyarakat memiliki uang, terjadilah transaksi, peredaran jumlah uang banyak, artinya meningkat uang yang beredar di masyarakat. Kebalikan, kalau pemerintah ingin mengerem jumlah uang yang beredar karena alasan inflasi, karena alasan nilai tukar, pemerintah akan menghimbau, akan mengeluarkan melakukan pasar terbuka, menjual dividen, menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Dengan masyarakat membeli tertarik karena titik baliknya atau pengembaliannya atau bunganya atau dividen yang ditawarkan tinggi, masyarakat atau akan menarik uang yang beredar di masyarakat untuk membeli surat berharga atau membeli bond dari pemerintah yang dampaknya uang yang beredar di masyarakat berkurang, inflasi bisa dikendalikan, nilai tukar bisa juga dikendalikan melewat operasi pasar terbuka atau open market operation. Bagus pertanyaannya, mahasiswa Andre. Terjawab? Siap, terima kasih banyak Bapak, sudah terjawab. Ya. Oke. Sudah berjalan berapa lama ini kita ya proses belajarnya? Berapa waktu? Kita tadi mulai pukul 8 lebih Bapak, sekarang sudah pukul 8:01. Sepertinya aman sih Bapak. Oke. Saya ingin cek aja, berarti mahasiswanya tidak ngantuk ya, semuanya concern. Biasanya nggak terbuai kita, karena saking capeknya nggak tahu sudah berapa menit. Rupanya sudah baru beberapa waktu ya. Nah, ini kurang lebih tentang apa yang disampaikan Anggela Putri 2021 ini. Menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar dikeluarkan disebut Bank Sentral dari uang logam dan kartal. Semakin tinggi jumlah uang yang beredar, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat cenderung untuk menghaluskan dananya untuk konsumsi. Nah, akhirnya karena sektor
konsumsi tinggi, para produsen akan meningkatkan faktor produksinya juga. Otomatis tenaga kerja bisa pada capaian full employment. Diharapkan uang beredar yang banyak itu tadi melakukan permintaan atas faktor produksi yang dilakukan sektor produsen tadi. Nah, tapi yang unik yang mungkin kita sering melihat di masyarakat adalah jumlah uang beredar tinggi. Artinya jumlah yang tidak disimpan di perbankan cukup tinggi. Namun pertanyaannya, kenapa kok pertumbuhan ekonomi tidak sensitif sampai dengan kuartal ketiga tahun 2026. Ini ada beberapa faktor. Pertama, ini yang sering kita disampaikan oleh pemerintah, ditengarai uang yang beredar dibelikan aset tetap. Ini masih nggak apa-apa. Ada perpindahan transaksi, ada transaksi perdagangan lah. Namun yang disayangkan kalau uang yang di perbankan, cadangan di perbankan turun, tapi karena disimpan, ditabung dalam bentuk mata uang asing, tapi tidak ditabung, disimpan secara fisik, secara kartal yang tadi disampaikan Wijaya di atas tadi, di brankas pribadi, atau bahkan dipindahkan di rekening giro yang ada di luar Indonesia. Ini yang kita miris, yang kita kadang-kadang menghimbau ke masyarakat untuk lebih konsumsi. Konsumsinya itu, uang yang beredar itu dibuat untuk konsumsi, khususnya di dalam negeri. Supaya apa? Terjadi siklus perekonomian. Ada pembelian, ada peningkatan produksi oleh produsen, ada tenaga kerja yang bisa bekerja atas siklus produksi tadi. Ini yang diharapkan dari ekonomi makro. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa para mahasiswa untuk membuat tanggapan atas pelajaran hari ini, khususnya 4 saya minta dalam bentuk esai. Instrumen kebijakan moneter baik open market operation, discount rate, reserve requirement ratio, kemudian moral persuasion itu dibuat dalam esai, dijelaskan, kemudian diberikan contoh dalam triwulan ketiga ini apa yang dilakukan pemerintah terhadap 4 kebijakan moneter tersebut. Bisa diterima ya? Siap, bisa Bapak. Siap, bisa Ya, Bapak. bisa Bapak. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima kasih banyak Bapak. Bapak. Oke, Terima sama-sama. kasih Bapak. Gimana Pak?